Bapak Ibu sekali, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru hebat, Presiden Negeri Sepuh Kita Besar yang saya hormati, menyikapi daripada kinerja kepala sekolah, maka dalam indikator capaian yang perlu ditingkatkan di sekolah kita, yaitunya tentang usaha peningkatan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam arti yang lebih luas. Bapak Ibu yang kita hormati, pertama sekali ada 5 peningkatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama, upaya peningkatan kurikulum. Di sekolah kita ini sudah diterapkan kurikulum Merdeka, sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 dilaksana, alhamdulillah sudah semuanya. Kemudian apa usaha peningkatan dalam kurikulum? Alhamdulillah dalam kurikulum Merdeka ini perlu peningkatan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia, perlu dikembangkan yaitunya program program penguatan profil pelajar Pancasila dengan istilah P5. Di dalam P5 itu untuk meningkatkan kurikulum Merdeka yang kita laksanakan di saat ini, itu sangat perlu sekali peningkatan daripada karakter anak kita melalui bagaimana peningkatan penguatan namanya profil pelajar Pancasila itu, yaitunya tentang akhlak.
tentang memahami dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, khususnya kepada karakter dan tingkah laku anak kita. Itu dalam kurikulum Merdeka yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Kemudian lanjut Bu. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Ini sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum Merdeka ini, guru kita pertama sekali sudah dibekali atau dituntut dalam pelaksanaan tentang aplikasi calon guru penggerak yang pertama. Calon guru penggerak kita alhamdulillah di angkatan 9 sudah jebolan menjadi guru penggerak ya. Dengan kata lain, beliau telah melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kurikulum Merdeka itu menyangkut dengan pembelajaran, katakanlah pembelajaran yang berpusat kepada IT atau penguasaan bahan-bahan yang dikatakan memakai komputer dan laptop. Beliau sudah melaksanakan pendidikan dengan pendampingan individu itu dalam terapan 6 kali ya, dan juga telah dilaksanakan angkatan 10 satu guru kita yang alhamdulillah kemarin sudah memasuki pendampingan 6, tinggal melengkapi bahan pendampingan, kemudian ujian dan juga panen karya. Alhamdulillah nanti tidak lama lagi mungkin menamatkan calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Kemudian ada 2 lagi guru kita di angkatan 10 yang alhamdulillah sudah melaksanakan kemarin pendampingan 4. Ibu Usni dan Ibu Punirah ya. Alhamdulillah itu yang pertama sekali guru kita diberi motivasi, diberi difasilitasi dan juga diberi kesempatan oleh kita bagaimana nanti pelaksananya semua guru-guru di guru kita besar ini pelaksanaannya nanti 100% guru penggerak khusus yang ASN dan P3K. Kemudian dari segi peningkatan yang lain, yaitunya mengikuti seminar. Ya namanya meningkatkan praktek baik yang berupa ada video aksi nyata atau yang menghasilkan nanti sertifikat. Jadi kesinambungan antara calon guru penggerak dengan adanya seminar-seminar online dengan praktek baik itu rasanya sejalan. Kemudian yang ketiga, mengikuti peserta pembatik. Instruksi dari Gubernur Sumatera Barat, seluruh instansi melaksanakan peserta pembatik. Alhamdulillah untuk PT Sendiri 10 peserta itu 100% ya. Aplaus untuk pembatik. Yang wujudnya nanti setiap guru sudah masuk aplikasi Sumbar di bawah Gubernur Sumatera Barat melalui kantor Kanwil Pendidikan Sumatera Barat ya. Semua guru telah nampak di sana melaksanakan level 1, level 2, level 3 dalam program pembatik yang telah diberikan instruksinya oleh
Gubernur Sumatera Barat. Kemudian juga masuk di situ Gemini AI, IA ya, Gemini IA. Kemarin juga sudah ada yang sertifikat ya, sudah mendaftarkan. Kita tengok semuanya kita juga sudah terdaftar di Gemini IA. Ya, IA ya. Kemudian juga guru kita sudah masuk PPG. Alhamdulillah ya, di sekolah kita ini guru kita penggerak, 1 guru ASN dan 3 guru penggerak. Alhamdulillah beliau atau guru kita sedang melaksanakan pendidikan PPG. Usaha itu tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan juga meningkatkan kinerja dan kompetensi guru kita tersebut. Dengan adanya PPG itu nanti tentu guru kita diberi hak, yaitunya dana fungsional atau sertifikasi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita doakan semoga kita bisa berhasil dan lulus semuanya. Kemudian juga guru kita telah membentuk komunitas belajar UPT SD Negeri 10 Pondok Besar, dinamai dengan Kejora Pendidikan. Ya, Kejora itu bahasanya itu cahaya ya. 1 bintang ufuk timur yang cahayanya terang benderang ya, namanya bintang Kejora kalau dalam bahasa terang. Kalau untuk kita Kejora Pendidikan artinya cahaya untuk melaksanakan kegiatan dalam pendidikan. Itu alhamdulillah sampai sekarang telah dicek oleh operator kita melalui data teleponik, komunitas belajar UPT Negeri 10 Pondok Besar aktif semua alhamdulillah. Yang ketiga Bu, nanti itu yang ketiga, usaha peningkatan kompetensi peserta didik. Berkat kolaborasi kerjasama dalam tuntutan kurikulum merdeka, semua guru kita beraktivitas mencari dan mengembangkan potensi. Yang pertama, mendidik peserta didik dalam pembiasaan dan pengembangan perilaku berbudi luhur dan berakhlak mulia melalui mujaraah sebelum belajar. Mujaraah itu apa itu Bu Keti? Membaca ulangan surat-surat pendek. Artinya anak-anak kita bisa menghafal ayat pendek itu tanpa membaca Al-Quran. Artinya sudah hafal di dalam daya ingatannya itu. Nah, itu namanya murajaah. Sebelum belajar itu dipakai istilah mursembe. Alhamdulillah Pak Ibu, berkat kerjasama di sekolah itu telah kita laksanakan dan juga malah telah kita fasilitasi anak kita itu dalam hafalan baca Quran setiap pagi mulai jam 7.30 ya Bu ya, jam setengah 7 mulai jam 6.30 sampai jam 7.30 itu diadakan namanya Hafiz Al-Quran. Alhamdulillah dengan pengadaan itu yang namanya murajaah tersebut akan ditingkatkan terhadap hafalan Hafiz Al-Quran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler
sesuai dengan minta peserta didik seperti sesuai dengan minat minat peserta didik seperti tapis sudah masuk ke murajaah tadi juga dapat masuk situ. Kemudian pramuka, alhamdulillah pramuka kita berjalan dalam waktu dua kali 1 minggu ya. Nah, pelaksanaannya diadakan 2 kali 1 minggu oleh kakak pembina, yaitunya Bapak Ari ya, Bapak Ari atau Bapak Nur Arifin. Kemudian juga olahraga, pencak silat juga telah kita laksanakan di sekolah kita, dan juga kita melaksanakan yaitunya kesenian, lagu-lagu wajib daerah, nyanyi-nyanyi nasional, dan juga paduan-paduan nyanyi-nyanyian dalam organisasi drum band sekolah juga dilaksanakan. Dan juga pemantapan menyesuaikan nyanyi serentak di dalam pelaksanaan upacara daerah yang memakai instrumen atau alat terakhir sekolah lengkap. Kemudian kita teruskan menanamkan sikap kerjasama dengan cara gotong royong di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Apa manfaat yang perlu diambil dan dimanfaatkan di dalam menanamkan sikap gotong royong kepada anak? Pertama, anak bisa merasakan dia bisa bersama dan bekerjasama dalam rangka meningkatkan tentunya kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan masyarakat, dan kebersihan di rumahnya sendiri, itu tanpa ada paksaan. Kemudian juga di dalam kerjasama itu bisa dia meningkatkan dirinya dan meningkatkan sosialnya dengan temannya dan dengan masyarakat yang berada di sekitar. Kemudian masuk yang keempat, menerapkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan kebiasaan operasi selimpah sehari peduli sampah. Ini enak sekali, bagus ini. Ya, kita terapkan namanya sehari peduli sampah dengan kegiatan dinamai kegiatan pagi bersih. Dikomandoi oleh beberapa anak, kemudian diiringi anak yang lain bawa sampah, ikut jalan-jalan bersama, kemudian memilih sampah. Dan kemarin juga telah kita tingkatkan, artinya jalan keliling lingkungan sekolah ya, di jalan masyarakat, kemudian bawa tong, pilih masukkan tong, dibawa jalan tongnya, setelah penuh baru diletakkan ke tempat pembakaran sampah. Itu kepedulian anak kita bertanggung jawab terhadap bagaimana kebersihan lingkungan itu menjadi pedoman hidupnya, nanti membawa dia kepada masyarakat yang bersosial dan bekerjasama yang baik. Kemudian juga yang kelima, mengembangkan daya literasi numerasi siswa melalui program literasi terpadu dengan istilah RALA. Ya. Apa itu? Kita telah memprogramkan dalam rangka meningkatkan literasi sekolah, khususnya anak kita bisa bercerita, anak kita bisa berpuisi, anak kita bisa berpantun, ya, dan anak kita bisa membuat karangan pendek, cerpen, ya kan? Nah, cerpen itu di sekolah telah kita bangun satu unit yang namanya saung literasi atau pentah literasi yang berfungsi nanti bagi guru pustaka nanti memberi kelompok mana yang masuk ke dalam pustaka nanti terus dijadwalkan
tempatkan di tempat saludrasi tersebut, yaitunya bagaimana anak bisa lebih mengayomi tentang sentra bahasa tersebut, baik puisi, cerpen, baik pidato, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bukan, tambahnya Kamis manis bercerita seru. Kamabes. Alhamdulillah di sekolah kita dilaksanakan yang namanya pentas literasi pada hari Rabu. Hari Kamis hasil daripada kelanjutan pada hari Rabu tersebut, makanya diadakanlah yang disebut dengan Kamis manis bercerita, ya kan? Jadi Kamabes itu bercerita seru, ditampilkan di lingkungan sekolah, kemudian dia suruh bercerita, ya kan? Dengan aksi nyata, disuruh namanya berpuisi, anak juga bisa berdrama pendek, misalnya kan, buat aksi nyatanya videonya. Kemudian juga yang ke-6 terakhir, membimbing peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi dalam menghadapi AMDK. Ini adalah program pokok sekolah kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Setiap AMDK yang dilaksanakan di sekolah adalah kebutuhan pokok meningkatkan rapor mutu sekolah kita. Ya, apabila AMDK anak kita berhasil dalam menjawab soal-soal yang ada pada AMDK tersebut, maka secara otomatis terciptalah peningkatan rapor mutu sekolah kita. Ayo Bu, lanjut. Yang keempat, kerjasama dengan penggiatan sekolah. Pertama sekali, pembentukan paguyuban sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 sudah terlaksana paguyuban kelas masing-masing. Kemudian tanpa ada dorongan dari guru kelas, hanya dorongan dari pengurus komite bekerja sama dengan pengurus yang ada dalam paguyuban. Ya. Kemudian apa kebutuhan yang ada melengkapi namanya perlengkapan pelajaran sekolah, yaitu buku, misalnya kurangnya papan absen, kurangnya kipas angin, kurangnya alat perlengkapan pelajaran lain, misalnya itu bisa berkolaborasi atau bisa bersama dengan anggota paguyuban. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, melibatkan paguyuban sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Contoh, peringatan HUT RI kemerdekaan. Setiap ada pembersihan, hiasan dalam lingkungan sekolah, partisipasi daripada paguyuban sekolah ini sangat tinggi. Dia sangat gembira dan datang bersama-sama membantu, ya, memasang gapura, membuat hiasan-hiasan, gantungan dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk membantu paguyuban itu dengan kegiatan yang ada di sekolah. Ada juga peringatan dari Pentas Islam, peringatan pentas dan lain sebagainya. Kemudian secara berkala tersusun memberikan laporan kemajuan pendidikan peserta didik kepada paguyuban atau wali murid. Artinya apa? Kita sekolah yang telah kita rapatkan kepala sekolah dengan guru, kemudian apa kendala, apa kesulitan yang ada di kelas masing-masing, kemudian perlu kebutuhan ya dari namanya terhadap anggota paguyuban, itu bisa didatangkan dan dicari solusinya dengan upaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik kita. Kemudian bersama-sama dengan wali murid mengupayakan kebiasaan baik bagi kita didik. Kebiasaan yang telah kita laksanakan
Setiap pagi ya ada kegiatan. Setelah selesai kita laksanakan, kita bersalaman bersama peserta didik kita. Dan juga orang tua daripada murid itu atau peserta didik kita itu mendorong, mendukung kegiatan-kegiatan yang ada peningkatan namanya peserta didik kita yang bisa kita mencapai kemajuan di sekolah kita. Itu. Kemudian kerjasama dengan lingkungan sekolah. Sekolah kita Bapak Ibu perlu namanya pembelajaran berbasis MBS ya, berbasis sekolah atau MBS. Artinya apa? Sekolah kita perlu kerjasama dengan lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah itu ada yang pertama sekali adanya komite sekolah. Komite sekolah adalah mitra kerja sekolah yang diutus oleh seluruh orang tua murid menjadi pengurus. Siapa ketuanya, siapa wakil, siapa sekretaris, siapa bendahara. Yang semua pengurus komite itu adalah mitra kita. Siapa anggotanya tidak terlepas dari seluruh orang tua murid kita yang berada di sekolah itu ya. Anggotanya. Apa tujuannya? Proyek pengadaan sekolah, mau maju sekolah kita, peningkatan mutu sekolah kita perlu menyampaikan keluhan, kendala, kekurangan material atau spiritual yang perlu kita berikan di sekolah kita. Itu kerjasama dengan komite yang pertama. Yang kedua kerjasama dengan pemerintah negara. Apa bentukan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah khusus anak kita diberi namanya zakat ya, zakat dari Basnas. Kemudian kita tentukan mana yang berprestasi, ekonominya lemah, itu yang sangat potensi. Kemudian dia kurang atau sedang berprestasi tapi ekonominya lemah, gimana tuh? Setelah ditentukan oleh guru kelas masing-masing, diminta ada 5 orang. Kemudian persyaratannya itu setiap murid atau peserta kita meminta surat keterangan miskin di kantor wali negari ya. Itu diberi oleh wali negari. Artinya surat keterangan miskin ya beda dari kurang mampu ya, surat keterangan mampu dari wali negari. Kemudian juga wali negari memfasilitasi kita dalam rangka ada kegiatan dari kemerdekaan ya, khusus dari negara itu sendiri ada lomba-lomba kegiatan sekolah. Kita di sekolah kita sering diundang, ada jalan pawai, ada tambang, bola kaki dan lain-lain. Jadi saling kerjasama. Kemudian juga kerjasama dengan kesehatan secara berkala atau bertahap. Dinas Kesehatan datang ke sekolah kita untuk memberikan imunisasi atau memberikan bagaimana mengatasi tentang penyakit. Kemarin ada penyakit namanya campak, penyakit BCG, TBC ya. Dengan ketentuan semua para medis yang datang ke sekolah kita membawa namanya surat tugas dan juga meninggalkan laporan kegiatannya di sekolah kita. Dan juga kita memberikan berapa anak yang akan dilaksanakan imunisasi atau pemberi obat. Kemudian kerjasama dengan lingkungan masyarakat atau dengan Linmas atau keamanan. Kemarin-kemarin ini kita sudah bijaksana mendatangkan Babin Tikmas ya, dari kepolisian diundang menjadi inspektur upacara. Apa tujuannya?
Sekarang sedang marak-maraknya, panas-panasnya Bu Widi dan Bu Widi. Ya. Jadi beliau jadi pembina upacara di sekolah kita menyampaikan materi tentang bagaimana pencegahan bullying dan bullying, ya, dan bagaimana nanti solusinya bagi yang dilaksanakan oleh pelakunya. Jadi itu. Next. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah diberikan sebagai kerja kelas sekolah. Ada 5 ya, usaha peningkatan, upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dengan kesimpulan. Yang pertama yaitunya peningkatan yang guru, yang kedua peningkatan kompetensi guru, yang ketiga peningkatan kompetensi peserta didik, yang keempat peningkatan kompetensi kompetensi dengan orang tua murid, kemudian yang kelima dengan lingkungan sekolah. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terhadap presentasi mengenai indikator peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri 10 Tegal. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.